Bapak Ibu, sesuai hasil evaluasi seluruh kabupaten kota di NTT, Kabupaten Sumba Barat dinyatakan kabupaten yang cukup berhasil dalam merealisasikan APBD-nya. Kita tepuk tangan ya. Realisasi pendapatan daerah kita tertinggi dari kabupaten kota yang lain. Baik, mengawali sambutan yang indah di pagi ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenanannya dan hanya atas berkat dan rahmat kasih-Nya kita bisa hadir di tempat ini dan diperkenankan untuk mengikuti apel kesadaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sumba Barat, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh PNS, P3K, tenaga kontrak daerah yang sampai dengan saat ini masih setia menjaga integritas dan kedisiplinan dengan mengikuti apel kesadaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Apel kesadaran merupakan momentum penting bagi kita semua untuk merefleksikan kembali komitmen, dedikasi, dan loyalitas kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua agar selalu menegakkan disiplin. Jadi disiplin itu jangan melihat orang lain, jangan melihat atasan, tetapi kita bangun disiplin itu dari diri sendiri. Tekun dan menjadi teladan dalam menegakkan setiap peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Memaknai pelaksanaan apel kesadaran yang setiap bulan kita laksanakan, yang sering kali kita menganggap ini sebagai rutinitas saja. Tentunya kita harus kembali mengingat tentang pentingnya kita sebagai aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak yang mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang kita berikan tidak saja pelayanan yang biasa-biasa saja. Pelayanan kepada masyarakat sudah ada ketentuannya, sudah ada standarnya, sudah ada mekanismenya. Semua sudah diatur, tetapi kembali kepada kita sendiri. Apakah kita mau melaksanakan tugas pelayanan itu sesuai dengan amanah yang diberikan negara kepada kita? Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku maupun agama. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh peserta apel agar membangun sinergitas, kolaborasi, soliditas dalam melaksanakan tugas pelayanan kita kepada masyarakat, membangun semangat kerja, serta meningkatkan produktivitas kerja sebagai bagian dari membangun tanah pada Eweta Manda Eru yang menjadi milik kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membangun Kabupaten Sumba Barat? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau membangun? Jangan tunggu
kalau kita sudah tidak bisa berdaya. Sebagai ASN, kita masih potensial, maka kita berikan semua yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Bapak Ibu peserta apel yang saya hormati, sebagai abdi negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat, tentunya bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, saya yakin kita mampu menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang ada di daerah ini. Melalui apel kesadaran pagi ini, saya juga ingin menegaskan beberapa hal yang penting wajib menjadi perhatian serius kita bersama. Yang pertama, terkait dengan tata tertib kita menggunakan pakaian dinas. Sudah ada perbubnya. Jadi kalau hari tanggal 17 setiap bulan menggunakan korpri, bawahannya harus biru dongker, ya, bukan coklat, bukan putih. Dan saya minta perhatian kita semua ASN. Begitu juga sepatu. Sepatu harus hitam. Nanti Pak Kabak organisasi cek lagi soal topi. Pakai kopiah atau topi lapangan. Ya, supaya kita jangan terlihat gado-gado. Ini apel kesadaran yang sebentar lagi akan dimuat di media sosial. Dan akan terlihat kita bawahannya sudah sesuai, tapi atasan sudah sesuai, tapi bawahannya masih gado-gado. Saya minta perhatian itu. Yang berikut soal tata naskah dinas surat menyurat. Perhatikan sudah ada peraturan terbaru sehingga itu disesuaikan. Bapak Ibu sekalian, korupsi itu berawal dari administrasi. Saya ingatkan, korupsi itu berawal dari administrasi. Bukan kita lihat ujungnya, tetapi berawal dari administrasi. Sehingga saya minta semua kita mempedomaninya. Hal kedua, bahwa sesuai jadwal dari BKN, seleksi SKD bagi CPNS akan dimulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2024. Saya mengharapkan seluruh pelamar dan calon peserta untuk dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam mengikuti seleksi. Dan kita tentu mempunyai peluang besar untuk meraihnya. Seleksi ini tidak lagi mudah seperti 10 tahun lalu. Sudah ada perubahan-perubahan dan diharapkan kita mempersiapkan diri dengan baik. Jangan terlalu berharap bahwa saya sudah tenaga kontrak 10 tahun, 15 tahun. Bisa saja karena kita tidak mampu mengisi ujian-ujian, kita bisa tidak lolos. Dan saya berharap semua tenaga kontrak yang mengikuti seleksi ini bisa mengisi formasi dan dinyatakan lulus. Itu harapan kita. Harapan kita bersama Bapak Ibu tenaga kontrak P3K CPNS yang mengikuti seleksi bisa lulus. Hal ketiga, kepada seluruh kepala perangkat daerah unit kerja, saya sampaikan bahwa mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 Oktober akan dilaksanakan asistensi RKA 2025. Asistensi RKA ini saya minta peran dari pimpinan perangkat daerah. Jangan serahkan sepenuhnya kepada staf.
apalagi tenaga kontrak. Nanti sudah jadi DPA baru kaget. Kenapa ini kegiatan tidak ada? Karena kepala pimpinan perangkat daerah itu harap beres saja. Oh, kalian atur sudah. Tapi setelah sudah jadi DPA baru kaget. Jadi saya minta sebelum RKA itu dibahas di TAPD, pimpinan perangkat daerah melakukan internalisasi di tingkat perangkat daerah. Sehingga waktu masuk ke TAPD itu sudah konsep atau usulan final dari pimpinan perangkat daerah. Hal keempat, saat ini kita sudah berada pada pertengahan bulan Oktober. Saya ingatkan kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Bapak Ibu, sesuai hasil evaluasi seluruh kabupaten kota di NTT, Kabupaten Sumba Barat dinyatakan kabupaten yang cukup berhasil dalam merealisasikan APBD-nya. Kita tepuk tangan ya. Realisasi pendapatan daerah kita tertinggi dari kabupaten kota yang lain. Dan belanja kita baru pada angka 60-an% kalau saya tidak salah ingat. Dan itu yang kita harus dorong dari bulan Oktober ini sampai dengan Desember 2024. Jadi sekarang mulai sudah direncanakan dengan baik, sehingga saya berharap sampai dengan bulan November itu kegiatan-kegiatan entah itu fisik, non fisik bisa diselesaikan, sehingga masuk bulan Desember tinggal menyelesaikan berbagai administrasi keuangannya. Jangan nanti sudah mau tanggal 24 kita masih lembur lagi. 24 Desember lembur di kantor karena mau kejar realisasi. Akhirnya di rumah tunggu mau sembahyang Natal, kita tidak sembahyang karena sibuk di kantor. Lembur. Jadi saya berharap Bapak Ibu perhatikan tentang realisasi keuangan. Kalau bisa di bulan November pekerjaan fisik dan non fisik sudah diselesaikan. Yang kelima, bagi perangkat daerah unit kerja pengelola kegiatan fisik, memastikan kegiatan-kegiatan tersebut berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, diingat sekarang telah berakhir masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, dan tindak lanjutnya ada pemeriksaan baik dari KPK, PPK, dan kita di NTT juga sedang dilakukan pemeriksaan KPK terkait dengan alat kesehatan. Jadi berhati-hati, pemeriksaan ini menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran kita. Bisa-bisa kita walaupun kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, tetapi membuat kita stres karena diperiksa, diberi pertanyaan yang membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang mengelola, perangkat daerah yang mengelola kegiatan fisik, tolong perhatikan benar-benar RAB-nya, perencanaannya, pelaksanaannya. Kalau yang pengadaan sesuaikan dengan ketentuan, supaya kita enak di awal, sampai akhir juga kita enak. Jangan enak di awal, di akhir kita masuk di Hotel Pardeo. Hal keenam berkaitan dengan kegiatan PHO. Saya tegaskan kepada kepala perangkat daerah bersama tim PHO untuk sungguh-sungguh mencermati progres pekerjaan, sehingga kegiatan yang tidak mencapai progres 100% tidak di PHO 100%.
Jadi sesuai dengan progresnya. Jangan terbuai dengan penyampaian dari rekanan tim pengawas. Oh, ini sudah beres Ibu, sudah beres Bapak, bisa kita PHO 100%, padahal fisiknya belum. Mereka yang enak, kita yang nanti dikejar-kejar oleh pemeriksa. Ketujuh, mencermati disiplin masuk dan keluar kantor yang akhir-akhir ini mengalami kemunduran. Saya tegakkan kepada kepala perangkat daerah dan unit kerja untuk memberi perhatian yang lebih kepada ASN. Bapak Ibu sekalian, saya memahami bahwa ASN di Kabupaten Sumba Barat ini selain tugas pokoknya sebagai ASN, juga ada tugas sampingan sebagai petani modern. Bapak Ibu memiliki lahan, memiliki kebun, tetapi tolong diatur waktunya. Jam kerja ya ada di kantor, sehingga kalau pimpinan cari ada. Setelah itu baru ke kebun. Jangan jam kerja ada di kebun, absen dari kebun. Saya sangat memahami itu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya minta kesadaran kita, karena kita menjadi ASN itu pilihan. Pilihan kita ya Bapak Ibu. Tidak ada yang suruh. Saya mau masuk masuk ASN, oh si A yang suruh si B. Tidak. Ini pilihan kita. Jadi kita pun kebun yang utama di kantor. Kebun kedua yang ada di Lamboya Barat, di Lamboya, dan lain-lain. Jangan setiap hari kita tanya, oh ada di kebun. Nanti kena lagi peraturan disiplin pegawai. Kedelapan, puncak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Dan suhu politik semakin memanas. Saya meminta kepada seluruh ASN dan TKD untuk menjaga netralitas selama masa kampanye berlangsung. Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini pihak Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah menyampaikan laporan pelanggaran netralitas kepala desa dan sekretaris, dan juga ada ASN. Karena itu saya ingatkan agar menjaga tutur kata tindakan kita, sehingga tidak menjerumuskan kita dalam pelanggaran dan sanksi hukum. Bapak Ibu, pilkada 5 tahun saja. PNS, ASN kerja sampai dengan dia pensiun. Kalau eselon 2 60 tahun, kalau bukan eselon 2 58 tahun. Jangan karena 5 tahun itu akhirnya menghilangkan harapan kita sebagai ASN, karir kita. Jadi tolong kita jaga tutur kata dan tindakan kita. Ya, aturan sudah tegas, dan tentunya saya sebagai pimpinan di daerah ini tidak akan mentoleransi itu. Ada mekanismenya, ada Bawaslu yang mengawasnya. Jadi saya minta perhatian kita semua. Yang berikut, menghadapi musim penghujan, mari kita siapkan lahan. Kita menghimbau seluruh masyarakat untuk segera membersihkan lahan-lahan, juga lingkungan tempat tinggal kita, sehingga kita bisa mengantisipasi jika terjadi bencana-bencana yang tentunya kita tidak harapkan. Jadi kita menyambut musim penghujan, mari kita lakukan gerakan menanam. Menanam di kantor sini, bisa juga di rumah, di lahan-lahan kita atau kebun-kebun kita. Supaya mata kita memandang yang hijau, kata orang, kita akan semakin semangat
melihat yang hijau-hijau. Tapi daun hijau ya, pohon hijau ya. Bapak-bapak, pohon hijau ya, bukan orang. Pohon-pohon yang hijau kita akan semakin semangat dan mata kita semakin refresh gitu. Yang terakhir, untuk persiapan apel-apel saya mengingatkan ya, bagi petugas, terima kasih sudah membawakan itu. Kalau memang siap untuk pengucapan, disiapkan dengan betul. Dan kalau pengucapan berarti dua-duanya diucap, pembukaannya maupun panca prasetyanya ya. Tapi kalau dibaca, ya dua-dua dibaca ya. Karena kita bawa map berarti dibaca. Kalau kita tidak bawa map, ya itu diucap ya. Karena hikmat dari suatu apel salah satunya dari petugas-petugasnya. Saya memberikan apresiasi atas penugasan hari ini, mungkin Dinas Kesehatan ya, karena komandannya Pak Dokter, terima kasih sudah melaksanakan dengan baik dan ke depan lebih ditingkatkan. Dan saya berharap saya masih satu kali lagi pimpin apel kesadaran 17 November. Saya minta tidak ada lagi yang gado-gado ya. Bagian bawah itu harus warna biru. Bapak Ibu peserta apel yang saya banggakan, pada hari ini juga telah diserahkan surat keputusan pensiun bagi ASN yang telah memasuki masa purna bakti terhitung tanggal 1 November 2024. Khusus kepada para PNS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang akan memasuki masa purna bakti, saya dan seluruh ASN, TKD serta masyarakat Kabupaten Sumba Barat menyampaikan terima kasih banyak atas pelaksanaan tugas dan pelayanan pengabdiannya di Kabupaten Sumba Barat. Kiranya legasi yang saudara-saudara torekan dapat dilanjutkan oleh ASN atau kita-kita yang masih aktif saat ini.